saya sudah berikan apa sesuai kemampuan saya kepada umat manusia, kepada bangsa saya, kepada keturunan intelektual dimanapun Anda berada. Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab kita sebut B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. B.J. Habibie merupakan sosok akademisi, ramah, tangguh, bertanggung jawab, dan menginspirasi banyak orang. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari beliau, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara dalam bidang riset dan teknologi, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. B.J. Habibie dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Lalu kemudian disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Selama pengabdiannya terhadap Indonesia, beliau memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan adanya kebebasan pers. Selain itu, beliau berhasil menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Akuntabel. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hanya selama 1 tahun. Meskipun hanya sebentar, Habibie sangat bekerja keras untuk mengembalikan keadaan Indonesia pada masa itu. Ia mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Beliau juga mampu menurunkan nilai mata uang rupiah dari Rp15.000 per dolarnya menjadi Rp10.000. Kompeten. B.J. Habibie merupakan sosok yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kegigihannya untuk menuntut ilmu di bidang teknologi hingga ke luar negeri. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954 selama 1 tahun. Setelahnya, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 serta gelar dokter insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan Menristek selama 4 periode sebelum akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di tahun 1998. Ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang pertama. Harmonis. B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu untuk bergaul dengan orang beda agama, suku, dan ras. Beliau merupakan sosok yang sangat toleransi dan tidak memandang agama sebagai hambatan dalam membangun relasi. Habibie sejak kecil sudah memahami dan membaca Al-Quran meskipun tidak pernah masuk pesantren, organisasi Islam, dan bahkan beliau menempuh pendidikan di Belanda dan berinteraksi dengan penduduk di sana yang kebanyakan adalah beragama Kristen. Dalam kepemimpinannya, beliau mengikut sertakan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membangun suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Loyal. Beliau adalah sosok yang sangat cinta tanah air. Saat itu beliau sangat sukses menjabat sebagai direktur di perusahaan penerbangan di Jerman. Kemudian beliau diminta untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Tanpa ragu, beliau memenuhi panggilan tersebut.
dan memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan alasan memberi segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beliau juga pernah ditawari untuk menyandang status warga negara kehormatan oleh Jerman, namun beliau menolaknya. Adaptif. B.J. Habibie dikenal internasional dengan nama Mr. Crack. Hal ini berkat teori yang dicetuskan oleh beliau yang dilengkapi dengan perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian, Habibienomics adalah salah satu cara yang dilakukan beliau agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat, yaitu dengan cara menggenjot sistem industri supaya memiliki nilai tambah. Kolaboratif. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Sosok B.J. Habibie tak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. B.J. Habibie juga pernah bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan krisis ekonomi Indonesia, serta bersama MPR-DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan pers sebagai salah satu agen pengendali sosial.